Oke, halo semua, ketemu lagi di channel YouTube Rafif. Gimana di tahun 2025-nya sejauh ini, teman-teman apakah sudah mulai mengalami ya perubahan-perubahan dalam hidup teman-teman, atau ternyata masih begitu-begitu aja? Tapi jangan khawatir kalau misalnya masih ngerasa begitu-begitu aja, toh juga baru sebulan ya, namanya juga progres, namanya juga proses. Kita tidak bisa begitu saja langsung mencapai atau berubah ke kehidupan yang kita inginkan. Jadi melalui video ini saya ingin cerita sedikit. Akhirnya saya nulis. Mungkin kalau teman-teman ada yang berusaha mengomentari gitu ya, loh kan bukannya menulis itu adalah setiap hari ya, maksudnya kan di tempat kerja juga nulis ya, walaupun misalnya nulis itu sekedar nulis laporan atau nulis bikin laporan keuangan, bikin tabel Excel atau bikin sekedar memo gitu, itu kan juga proses menulis ya. Tapi nulis yang dimaksudkan di sini adalah menulis mengutarakan apa yang difikirkan dan dirasakan, dan juga menulis untuk membuat sesuatu yang benar-benar diinginkan oleh diri ini. Jadi memang ternyata setelah kurang lebih menjalani penulisan ini selama 8 bulan ya, itu ada beberapa hal yang kerasa banget. Salah satunya adalah mulai mengenal diri dan mulai tahu bentuk diri itu seperti apa. Karena ini penting banget teman-teman. Bagi sebagian orang mungkin menulis ini perihal yang biasa, tapi buat saya pribadi menulis ini menjadi sebuah milestones yang baru ya, atau ya sebuah batu loncatan yang baru lah. Karena selama ini kalau saya menulis itu identik dengan ketika dikaitkan dengan hal-hal yang dulu kuliah atau hal-hal yang ketika saya bekerja di lingkungan institusi pendidikan. Ya misalnya bikin penelitian atau bikin proceeding, kemudian bikin laporan atau dan lain sebagainya. Which is itu juga semuanya orientasinya kan hanya untuk perusahaan ya, atau untuk orang lain, bukan penulisan yang memang dibutuhkan untuk diri sendiri. Tapi kali ini rasanya agak berbeda. Saya berusaha menulis untuk diri saya sendiri, dan saya jadi semakin bertanya-tanya ini kira-kira arahnya mau kemana ya gitu. Poin yang memang dirasa ini adalah hal baru dalam menulis ini itu ketika memulai sebuah tulisan, itu banyak sekali kan pikiran-pikiran yang terlintas dan perasaan-perasaan yang terlibat ketika menulis tersebut. Kadang-kadang ternyata di diri ini tuh ya kurang lebih ada semacam punya dua kepribadian ya, yang kita itu jadinya bergelut gitu. Kita mau nulis A, kemudian apalagi kalau nulisnya di laptop ya, itu kan jadinya ke distract gitu, atau jadinya malah fokusnya ya jadi tergoda untuk membuka media sosial dan lain sebagainya. Nah, itulah yang pada akhirnya saya menyadari bahwa dengan menulis ini juga berusaha untuk benar-benar mengenal dan membawa diri ini mau ke arah mana gitu. Dan yang paling penting dari proses menulis ini, kita semakin mensolidkan atau semakin tahu value kita itu seperti apa. Mungkin nanti hasil karya tulisannya insya Allah mudah-mudahan segera launching ya. Nanti akan saya tunjukkan di gambarnya ya, nanti udah mulai kelihatan. Nah, mungkin bagi teman-teman ketika atau mungkin bagi orang lain yang sudah sering melihat sebuah karya tulisan, itu kayaknya judul kayak beginian mah udah banyak gitu, atau tulisan kayak beginian mah sudah banyak gitu. Tapi bagi saya, membaca dan menuliskan sebuah karya itu dua hal yang berbeda. Ya misalnya saja kita membaca buku tentang produktivitas gitu. Ketika kita membaca itu orientasinya pengen mempraktekkan bagaimana supaya hidup kita lebih produktif gitu kan, dari buku produktivitas tersebut. Tapi kalau misalnya menulis, itu dunianya beda banget. Gimana caranya orang lain itu bisa paham
dan bisa mengetahui makna dari produktivitas yang kita tulis, dan juga itu didukung oleh supaya kita punya value ya. Nah ini point of view ini tuh bisa ngasih pandangan terbaru ya untuk saya gitu. Pada akhirnya membaca karya seseorang itu kan artinya mengkonsumsi, tapi ketika menulis itu ternyata memproduksi apa yang kita pikirkan dan kita rasakan. Dan yang paling penting ketika menulis ini adalah kita tahu historis kita, perubahan kita itu seperti apa. Jadi sebenarnya tidak masalah ya kalau diri ini mengalami perubahan-perubahan, itu kita jangan denial, kita jangan ngerasa kesulitan juga. Maksudnya kita jangan ngerasa resisten juga sama perubahan-perubahan yang ada pada diri kita. Dan dengan nulis ini kita mulai menata diri lagi gitu, bahwa ternyata dulu kita seperti ini, hari ini kita seperti ini, kedepannya kita mungkin bisa menunjukkan apa yang kita inginkan. Nah, kalau mau ngomongin soal buku apa yang saya tulis, sebenarnya ini masih berupa draftnya ya, dan juga ke depan saya rencananya meluncurkannya berupa e-book. Karena untuk buku fisik sejujurnya masih belum tahu ini path-nya seperti apa gitu. Tapi untuk saat ini bersifat e-book dulu supaya juga ya teman-teman yang nanti mau menikmati karya tulisan saya nggak perlu ongkir ya, nggak perlu bayar ongkir. Jadi ceritanya adalah tentang bagaimana kita bisa punya ide, kita memetakan ide, dan juga kita bisa coba berusaha untuk mewujudkan idenya seperti apa. Nah, ngomong-ngomong bicara buku yang saya tulis ini, buku ini akan menceritakan tentang gimana sih kita dalam proses mencari ide, kemudian menjadikan idenya itu menjadi sebuah produk atau sebuah karya. Nah, memang saya menulis ini atas keresahan saya pribadi juga, yang dari dulu, mungkin dari 8 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu, saya itu semacam punya ultimate dreams gitu ya. Tapi entah terlalu ultimate, rasanya terlalu besar gitu mimpinya, jadi malah tidak terlaksana gitu. Dan akhirnya saya malah menyalahkan diri, itu yang paling bahaya ya. Nah, nanti proses menyalahkan diri ini juga saya ceritakan di buku ini, dan kenapa kita sebagai manusia itu secara psikologis itu kok merasa terhambat gitu untuk bisa mewujudkan ini. Dan di buku ini mencoba menjawab hal tersebut gitu, supaya nanti ketika teman-teman memetakan ide, munculkan ide itu, pada akhirnya tahu gitu. Dan yang paling penting ketika mewujudkan ide itu sebenarnya adalah mengenal manusianya itu dulu, karena kan ide kan berasal dari pikirannya. Nah, seringkali pikiran itu munculnya dari value atau dari diri manusianya itu seperti apa. Belum lagi nanti terlibat perasaan ya, yang terlibat dalam sebuah pemikiran-pemikiran tulisan itu gitu ya. Makanya memang saya salut banget sama penulis-penulis yang sudah banyak karyanya, yang sudah besar gitu karyanya. Ternyata memang proses menulis saja itu tidaklah mudah, apalagi yang sebelumnya tidak memiliki kebiasaan untuk menulis gitu. Jadi mudah-mudahan buku ini nanti bisa bantu teman-teman gimana caranya mewujudkan ide, menstrukturkan ide, sampai mudah-mudahan teman-teman benar-benar punya produknya, punya karyanya dari ide yang benar-benar teman-teman banget. Disclaimer ya, buku ini bukan shortcut untuk teman-teman bisa punya penghasilan gitu. Karena itu ilmunya beda lagi. Nanti mungkin saya bikin lagi gitu. Si buku-bukunya. Jadi gitu aja teman-teman, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton di YouTube channel Raffi.